Ya di sini bukan hanya sekedar berselawat sebenarnya Bapak Ibu. Maksudnya di sini lebih daripada itu. Karena agama ini mengajarkan kepada kita hal yang fisik, fisik kita tunduk, hal yang batin, zahir kita tunduk, batin kita juga harus tunduk. Salat ketika kita sujud di bawah, kita letakkan kepala kita di bawah, hati kita juga harusnya begitu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya diajarkan oleh Profesor Nasaruddin Umar, salah satu hikmah salat itu, kalau orang menyerah misalkan di dalam perang, kalau sudah mengangkat tangan orang berarti sudah menyerah. Begitu juga ketika orang mengangkat tangannya ketika sholat, Allahu Akbar, seakan-akan itu adalah simbol penyerahan. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar berarti tangan dia menyerah sebelum dia tunduk kepala dia ke bawah, ruku dan sujud. Maka dia juga sudah menyerah kepada Allah secara fisiknya total, tapi di dalam juga harus lebih menyerah lagi kepada Allah SWT. Maka inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Bishr Al-Hafi. Apa kata beliau? Betapa banyak orang yang sholatnya justru mendatangkan kemurkaan dibandingkan mendatangkan pahala di sisi Allah SWT. Tubuhnya sholat tapi hati dia kepada yang lain. Ya, ini sering kita ulang ya. Tubuhnya sholat, kepalanya tunduk ke bawah tapi hati dia penuh kesombongan, hatinya tidak dekat kepada Allah. Kalau kita berada di depan orang, mohon maaf misalkan Bapak Ibu, ketika kita ngomong sama anak kita, pikiran dia kemana-mana, kita nggak senang. Ngomong sama istri suami kita ngomong sama dia, kita fokus kepada dia, tapi dia pikiran dia kemana-mana, yang disebut orang lain. Itu bisa menimbulkan prahara besar. Dan betapa sering ketika kita tundukkan fisik kita kepada Allah SWT, ruh, jiwa dan hati kita belum lagi kita tundukkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Maka salah satu bentuk ketundukan itu adalah kita bersama-sama berjamaah untuk sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah SWT di dalam sholat kita. Dan begitu juga kita kaji ayat-ayat Allah SWT, melanjutkan kebaikan-kebaikan yang sudah kita mulai sejak beberapa waktu yang lalu. Sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pahala apa yang kita baca dari suratul Fatihah ataupun ilmu yang akan kita baca nanti, pahalanya disampaikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya dari kita, terkhusus Al-Imam Al-Azim Al-Imam Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah. Sekarang sekilas kita baca untuk mengingat apa yang sudah kita baca. Hadis ke-29 tentang abwabul khairi wa masalikul huda, pintu-pintu kebaikan dan jalan-jalan petunjuk, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Mu'az ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Ya Rasulullah, beritahu aku sebuah amal yang akan memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Dibedakan sama pertanyaan kita. Kalau pertanyaan kita, kalau nanya kepada orang-orang yang kita anggap pandai gitu, biasanya datang ke kiai atau datang ke wali misalkan, mintanya apa? Jabatan. Kalau yang nyari jabatan, atau minta harta supaya jadi orang kaya, udah capek jadi orang miskin gitu, minta jadi orang kaya. Yang laki-laki yang belum menikah datang ke orang yang ini minta istri yang cantik, istri yang kaya, yang baik. Permintaan kita gitu kan biasanya. Yang laki-laki juga gitu, yang perempuan juga gitu, minta suami
Tapi kalau para sahabat nggak gitu cara mintanya. Pertama yang mereka minta itu adalah minta amal apa gitu. Jadi setiap apa yang kita kerjakan, kalau sebagian guru-guru kami atau guru-guru kita mengajarkan kepada kita bahwa seharusnya setiap apa yang kita pelajari, setiap apa yang kita kaji harusnya membuahkan amal. Jadi setiap apa yang kita kaji itu, misalkan hadis ini, kira-kira amal yang akan saya lakukan dengan hadis ini apa? Harus ada rekomendasinya untuk diri kita sendiri gitu, harusnya gitu. Dalam setiap ayat yang kita baca, dalam setiap hadis yang kita baca, dalam setiap pelajaran yang kita terima dimanapun itu, harusnya begitu gitu. Nah, idealnya kan kita bicara masalah ideal. Urusan nanti kita bisa menerapkan idealisme ini, itu urusan belakangan. Yang penting sekarang sami'na wa ata'na dulu kan udah pernah kita pelajari dulu. Katakan sami'na wa ata'na. Ini kemarin saya sampaikan di Masjid Istiqlal, kebetulan ada yang berhalangan, dia minta saya untuk mengisi di Istiqlal kemarin. Ya, kita sampaikan lagi prinsip yang sama ini. Katakan sami'na wa ata'na. Urusan nanti bisa kita mengerjakannya, itu nomor 2. Enggak sanggup berdiri sambil duduk, enggak bisa sambil duduk berbaring. Kalau enggak juga minta tolong orang sholat kan rame-rame. Ya kan gitu. Enggak ada air dengan tayamum, enggak tayamum juga enggak wudhu, tapi tetap sholat berzikir kepada Allah SWT. Jadi yang penting dari awal tuh sami'na wa ata'na dulu. Begitu seharusnya ya. Jadi di sini kita lihat, kita bandingkan diri kita. Kalau kita meminta kepada orang, bertanya supaya ini, kita mohon maaf, kebanyakan permintaan kita masih dunia. Kalau para sahabat permintaan mereka sudah melampaui dunia, makanya mereka dunia ini enteng bagi mereka. Ya, karena permintaan mereka bukan untuk dunia. Sekarang ini bagi kita kenapa dunia ini berat? Adanya berat, enggak adanya lebih berat gitu. Kenapa bisa begitu? Karena dunia ini bagi kita masih sebagai tujuan, sehingga menjadi beban sekaligus menjadi harapan. Kalau bagi mereka dunia ini udah lewat gitu. Sehingga ketika mereka bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal. Jadi amal nih yang dengannya Allah memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka kemudian apa kata Rasulullah? Ini para sahabat Rasulullah ini, kualitas pertanyaan mereka beda. Kalau kita masih supaya pokoknya indah dunia kita lah, dunia akan kita tinggalkan ini. Baru dibangun udah ditinggalkan. Banyak cerita kan Pak Nur ya? Banyak cerita. Baru dibangun ditinggalkan sudah. Kadang-kadang belum selesai bangun udah ditinggalkan. Atau dia yang ditinggalkan oleh barangnya itu. Dianya masih hidup tapi barangnya udah diambil, disita udah. Nah, bukan berarti kita nggak boleh membangun dunia, jangan salah paham. Tapi maksudnya adalah kita perbaiki cara kita berkomunikasi dengan Allah SWT, cara kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pertanyaannya, kemudian Rasulullah mengatakan apa? Laqad sa'alta an azim. Engkau sudah bertanya tentang perkara yang besar wahai Muaz bin Jabal. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu lahu. Sesungguhnya perkara yang besar tadi itu sangatlah mudah bagi siapa? Bagi orang yang Allah mudahkan untuk mereka untuk mendapatkannya. Jadi memang surga itu berat Bapak Ibu. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, kata Rasulullah. Ketahuilah oleh kalian, barang dagangan Allah itu sangat-sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Diulang lagi oleh Rasulullah, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Barang dagangan Allah itu sangat mahal. Diulang 3 kali. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Sesungguhnya dagangan Allah kepada kalian itu adalah surga. Mahal. Bisakah kita membayar dengan diri kita? Enggak bisa. Dengan diri kita enggak bisa kita bayar. Terus dengan apa kita bayar? Kita minta bayarnya kepada Allah. Allah yang sanggup untuk membayarkannya untuk kita. Karena kalau dengan amal kita, seberapa sih amal kita ya? Apalagi kita yang masih terikat dengan dunia-dunia kita ini, seberapa sih amal kita ya? Nah, terus dengan apa kita bayar? Minta uangnya kepada Allah.
minta pembayaran kepada Allah. Maka di sini Rasulullah katakan, wa innahu layasirun, sesungguhnya perkara yang berat tadi itu sangat mudah, betul-betul mudah bagi orang yang Allah berikan untuk mereka kemudahan. Berarti kalau bagi orang yang tidak diberikan kemudahan bagi mereka oleh Allah, akan berat Bapak Ibu. Walaupun misalkan tinggal di masjid atau di musola, kalau nggak Allah mudahkan nggak akan sholat ya. Pernah lihat nggak? Tinggal di masjid tapi nggak sholat. Tinggal di masjid tapi nggak berjamaah. Tinggal di masjid tapi sholatnya sendirian. Dia ngurusin orang sholat tapi dia sholatnya sendirian. Tinggal di masjid tapi subuhnya ketiduran terus. Kok bisa begitu? Karena nggak Allah mudahkan untuk dia. Maka di sini Rasulullah katakan, mudah bagi orang yang Allah mudahkan untuk mereka, tapi akan terasa berat sebaliknya bagi orang yang Allah tinggalkan, bagi orang yang Allah limpahkan urusan dia kepada diri orang itu sendiri. Kalau Allah nggak bantu kita, kita nggak ada di sini Bapak Ibu. Saya tadi juga nggak menyangka, nggak mengira juga saya akan bisa sampai Isya di sini. Saya tadi saya sholat maghribnya baru jam 7, pas jam 7 sampai di sini. Saya tadi dari Ciputat itu jam 5:30 sampai di keluarnya dari di Serpong tadi itu jam 6:30. Di sini macet, tapi alhamdulillah sampai juga. Karena Allah masih memberikan kesempatan. Jadi kalau Allah gak kasih kesempatan ya paling saya minta maaf. Saya nggak bisa datang ya karena ya seperti itu. Karena kalau Allah nggak mudahkan, nggak akan mudah. Kalau Allah biarkan kita dengan diri kita sendiri Bapak Ibu, sekarang minyak goreng masih susah Pak. Mahal ya. Aduh Masya Allah. Ini lucunya, saya cerita sama Pak Nur ya. Saya ketemu minyak goreng malah di bengkel. Saya lihat di Superindo nggak ada minyak goreng. Jadi kalau Bapak Ibu nyari minyak goreng cari di bengkel. Saya ketemu kemarin itu 2 minggu yang lalu, saya cari di Superindo nggak ada. Yang ada tuh sun oil itu ya, sunflower oil itu, yang minyak goreng sunflower ya, yang matahari, bunga matahari. Ada lagi yang entah jagung atau apa gitu. Terus karena mahal nggak saya beli. Ya udah karena jarang masak juga kan. Akhirnya pagi-pagi saya pergi ke bengkel ganti oli motor dan ternyata di sana jual minyak goreng. Saya tanya nih kok ada minyak goreng di sini? Dia grogi juga jawabnya. Enggak, udah lama saya jual minyak goreng kata. Saya juga cuma pesuruh di sini kata dia. Jadi di situ, walaupun selama ini bagi kita gampang minyak goreng selalu tersedia, tiba-tiba nggak ada. Jangan katakan ini hanya karena ada tukang timbun saja. Ketika Allah ingin melakukan sesuatu, tukang timbun itu nggak bisa berbuat apa-apa. Ini bagi kita orang beriman begitu meyakininya, memahaminya. Begitu juga corona, terlepaslah ada penyebabnya atau tidak ada penyebabnya, ada virusnya atau tidak ada virusnya. Kalaupun tidak ada virusnya, kita kemana-mana juga harus pakai masker. Bukan karena virusnya, karena aturan. Iya kan? Terlepas kita, misalkan kita nggak percaya, misalkan karena aturan kita vaksin juga. Nah, jadi kalau Allah mau kita melakukan sesuatu, maka kalau itu adalah kehendak dari Allah, maka akan Allah mudahkan. Begitu juga surga yang sangat mahal itu, yang sangat berat itu, dan demi Allah Bapak Ibu, kalaupun bapaknya nabi, kalaupun bapaknya kiai, kalaupun bapaknya ulama, kalaupun bapaknya seorang hafiz Al-Quran, kalaupun ibunya seorang yang solehat, kalau seandainya Allah nggak mudahkan untuk dia, setiap orang tuh Allah sudah berikan ujian masing-masing. Kalau nggak gitu maka nggak akan ada Kan'an atau anak Nabi Nuh yang durhaka itu. Kalau nggak begitu nggak akan ada istri daripada Nabi Lut alaihissalam yang pembangkang itu. Karena setiap orang ini diberikan ujian masing-masing. Dan ujian itu nggak akan mudah kecuali ketika Allah berikan kemudahan.